Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mohon ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pakai kebenaran firman Tuhan yang kami terima untuk membuka hati dan pikiran kami, untuk kami dapat melihat kebenaran akan Tuhan. Apabila dalam kehidupan kami ada yang salah, ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mohon firman itu mengoreksi, memulihkan, dan mengubahkan kehidupan kami. Bapak yang baik, ketika pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami yang mendengar dan juga hamba-Mu yang berbicara. Pakailah hamba-Mu Tuhan di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan dapat dimengerti oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mengucap syukur ya, hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk dapat datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji Tuhan. Kita dikasih kesempatan kita bisa ketemu dengan saudara seiman kita ya. Nah, itu semua merupakan anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tema kita dalam perenungan hari ini adalah tidak mudah tersinggung ya, mukanya gitu ya. Tidak mudah tersinggung. Bagian firman Tuhan terambil dari Amsal 12 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Teks yang diberikan kepada saya hanya ayat 16, tetapi saya mengajak kita untuk membacanya dari ayat 15 ya. Amsal 12 ayat 15 sampai dengan 16. Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab atau ingin membaca dalam terjemahan yang kedua, boleh dapat memperhatikan slide di depan ya. Amsal 12 ayat 15 sampai dengan 16. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijaksana. Ayat 16. Bodohlah yang menyatakan kekesalannya seketika itu juga, tetapi cerdiklah yang mengabaikan cemooh. Saya akan bacakan bagi kita sekali lagi ya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Bodohlah yang menyatakan kekesalannya seketika itu juga, tetapi cerdiklah yang mengabaikan cemooh. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah gak sih kita merasa males datang pergi ke sebuah acara? Males datang pergi ketemu orang banyak ya, jadi makanya kita males banget gitu. Kenapa kita males ketemu orang banyak? Karena dalam pikiran kita tuh udah terbesit kayak gini. Wah, nanti kalau saya ketemu dengan orang-orang di tempat acara itu, pasti mereka mungkin akan berlaku sesuatu yang menyebalkan ya. Entah dari perkataannya, entah juga dari sikapnya gitu ya. Gimana nanti kalau misalkan saya ketemu sama orang yang perilakunya menyebalkan, dia nggak sabaran, nggak mau antri ya, terus juga ngomongnya ketus, suka komentar, suka nanya pertanyaan basa-basi lagi ya. Nih misalnya pertanyaan basa-basi, kapan nikah? Gitu. Terus, loh kok sendiri, pacarnya mana? Oh belum ada gitu. Atau kayak, loh gendutan ya sekarang, nggak tahu aja padahal mungkin orangnya udah diet mati-matian tiba-tiba gendutan gitu. Atau kapan punya anak, kapan lulus, loh skripsinya belum selesai ya gitu. Atau kerja di mana sekarang, oh masih kerja di situ, denger-denger itu perusahaan mau bangkrut loh. Nah itu kan kayak menyebalkan sekali ya, menyebalkan ketika kita tuh berhadapan dengan orang-orang seperti itu gitu. Dan orang-orang seperti itu kadang kehadirannya juga tidak terprediksi gitu ya. Jadi tiba-tiba dia bisa datang ngomong sesuatu hal yang random, nyebelin gitu. Nah saudara, untuk beberapa hal ini mungkin ya memang sih nyebelin, tapi oke lah, mungkin bagi kita mudah untuk gak terlalu ambil hati, mudah untuk gak begitu tersinggung. Akan tapi gimana untuk hal lain yang masuk dalam ranah lebih private di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak mudah. Bisa jadi justru perasaan yang timbul itu nantinya tidak hanya sekedar dari tersinggung.
Kita tahu bahwa setiap kita punya pergumulan diri masing-masing ya. Kita punya titik lemah dalam diri kita itu berbeda-beda seorang dengan yang lain. Level ketahanannya juga beda seorang dengan yang lain. Saya punya level ketahanan terhadap satu pergumulan berbeda dengan yang Bapak Ibu alami gitu. Nah, ada orang yang biasa aja kalau misalkan berbicara masalah keluarga. Tapi ada orang yang sensitif kalau ngomong soal keluarga. Ada orang yang biasa aja ketika berbicara soal pasangan, karakter, tapi ada yang sensitif. Ada orang yang biasa aja kalau ngomong soal kondisi finansial, tapi ada yang sensitif. Kenapa? Memang bergumul hari-hari dengan masalah itu gitu. Jadi setiap kita itu punya titik lemah kita masing-masing. Baik itu dari segi karakter kita punya kekurangan keterbatasan kah, atau kita punya value tertentu gitu ya. Atau kita ada memiliki suku tertentu dan lain sebagainya. Saudara, ada dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang jadi tersinggung ya. Kita lihat yang pertama, yaitu ketika dia itu dapat penghinaan dari orang lain. Dapat penghinaan. Jadi penghinaan itu diterima bisa dalam bentuk kata-kata yang kasar, isinya caci maki, kebohongan gitu ya. Nah, itu termasuk dalam bagian penghinaan. Udah pasti kalau ini ditujukan kepada seseorang, apalagi spiritnya kalau bukan spirit untuk merendahkan orang lain ya, membuat orang lain malu dan juga merusak nama baik orang lain ya. Kemudian ini, jadi faktor yang pertama, apa sih yang bisa buat seseorang merasa tersinggung? Ya karena dia mendapat penghinaan dari orang lain. Lalu apa sih yang membuat seseorang bisa merasa tersinggung? Karena dia dapat nasihat atau kritik. Nah, ini nih yang mungkin menjadi pergumulan bagi setiap kita. Mungkin ya, bukan mungkin ya, tapi kecenderungan orang itu memang tidak suka ketika dirinya dikritik, ditegur, dikasih masukan. Mungkin apa yang disampaikan orang lain ada benernya sih gitu ya, ada benernya gitu ya, tapi kenapa tetap sulit nih buat terima? Kenapa gitu? Nah, karena kritik, teguran, masukan itu dilihat bukan sebagai sesuatu hal yang membangun gitu. Tetapi kritik itu dilihat sebagai sesuatu yang disampaikan dengan tujuan, dengan upaya ya untuk merendahkan orang lain, merendahkan sesama gitu, merendahkan lawan bicara. Jadi kalau misalkan ada kesalahannya yang dilihat oleh orang lain, wah artinya dia ini direndahkan. Sisi lemah dalam dirinya terlihat oleh orang lain. Nah, itu yang tidak pengen dilihat gitu. Makanya marah, nggak pengen dipandang rendah. Kritik itu menjadi satu upaya untuk membuat seseorang menjadi rendah, terlihat rendah. Makanya orang nggak suka dikritik gitu. Nah, gimana caranya kalau udah dikritik, terus gimana caranya supaya nggak kelihatan kalau sedang direndahkan gitu ya? Ya banyak orang akhirnya defend gitu ya. Merasa enggak, saya nggak begitu, akhirnya malah marah balik gitu ya, marah balik, dia ungkit lagi kesalahan lawan bicaranya, padahal yang dikasih masukan dia balik kasih masukan gitu ya, dia balik kasih masukan, dia tunjukkan apa yang menjadi kesalahan orang lain, dia juga bisa marah, atau sisi yang lain adalah dia menarik diri gitu. Nah, saudara bayangkan ya, apabila titik-titik lemah di dalam diri kita itu, nah kemudian ini dijadiin bahan bercanda oleh orang lain, dihina oleh orang lain, direndahkan orang lain. Padahal kita sangat bergumul banget tuh akan hal itu. Tapi kita direndahkan, dihina oleh orang lain. Bayangkan apabila titik sensitif di dalam kehidupan kita yang kita sangat bergumul sekali itu kemudian dapat kritikan oleh orang lain. Kita punya problem, kita sedang bergumul akan satu karakter tertentu. Tapi karakter itu yang dikritik. Padahal kita juga masih bergumul. Tidak mudah bagi kita untuk menerima hal ini, Bapak Ibu. Nah, ada kisah dari seorang yang bernama Frederick Douglass ya. Nah, Frederick ini adalah seorang yang berasal dari kulit hitam ya. Jadi dia adalah orang kulit hitam, dia hidup di Amerika Serikat ya. Dia hidup di Amerika Serikat, maaf, dia hidup di Amerika Serikat itu sekitar abad ke-19 gitu. Nah, pada abad ke-19 itu, Bapak Ibu, jadi praktik perbudakan, tindakan ketidakadilan itu tuh masih terjadi dengan sangat kental sekali pada saat itu.
Nah, jadi orang-orang yang kulit hitam khususnya mereka sangat diperlakukan dengan tidak adil, mereka hidup dijadikan budak dengan sangat mengerikan sekali. Dan dia, Frederick Douglass ini juga sudah menyaksikan bagaimana seorang budak itu diperlakukan sangat brutal sekali di Amerika pada saat itu. Gitu. Dirinya sendiri juga sudah menjadi budak sejak umur 7 tahun. Jadi waktu masih kecil dia udah jadi budak gitu ya. Dia ikut orang tuanya dan dijadikan budak di ladang. Nah, apa yang dilakukan Frederick Douglass yang membuat kemudian dia menjadi satu tokoh yang terkenal pada masa itu adalah karena dia berjuang untuk menghapus perbudakan di Amerika, ya. Dia membuat hal itu menjadi satu momen yang penting, ya, yang diingat oleh banyak orang pada saat itu. Nah, jadi suatu hari ada kisah ya tentang dia ini. Jadi suatu hari dia ceritanya lagi pergilah dia melakukan perjalanan, dia pakai angkutan umum. Awalnya dia itu duduk di kursi penumpang biasa ya, dia duduk di bagian kursi penumpang biasa. Tapi gak lama dari itu beberapa orang kulit putih datang menghampiri dia dicaci maki, dia dihina karena kulitnya yang berwarna hitam, kemudian ditarik paksa untuk keluar dari kursi itu dan disuruh duduk di belakang, di gerbong bagasi ya. Jadi dia padahal bayar tiket sama loh dengan orang yang kulit putih lainnya yang duduk di situ. Tapi kenapa? Karena kulitnya, karena sukunya, dia akhirnya kemudian disuruh pindah ke bagian kursi gerbong bagasi. Nah, kemudian ada beberapa orang lah yang ceritanya melihat kejadian itu ya. Jadi dia dipermalukan, dia dihina di depan banyak orang. Kemudian orang-orang yang melihat kejadian itu ada yang simpati juga sama dia meskipun itu adalah orang yang berkulit putih ya. Jadi dia simpati kepada Frederick ini. Frederick kemudian dia ajaklah ngobrol, dideketin. Dia bilang kayak gini, "Saya sedih banget kamu mendapat perlakuan seperti ini gitu ya. Saya sedih kamu diperlakukan seperti ini, kamu diperlakukan dengan rendah." Nah, tapi menariknya ketika Frederick Douglass sudah diperlakukan dengan rendah sekalipun, dia tetap merespon dengan sangat baik sekali. Apa yang menjadi responnya? Dia katakan begini, gak ada seorang pun yang bisa merendahkan seorang Frederick Douglass. Gak ada orang yang bisa merendahkan jiwa dalam diri saya. Itu yang membuat saya tidak perlu marah dan bisa tetap tersenyum meski saya duduk di gerbong paling belakang ini. Dia katakan begitu. Nah, saudara, ketika ada orang yang menyinggung hati kita, kita direndahkan, diperlakukan dengan kasar, apalagi itu di hadapan banyak orang ya, sebagian besar dari kita tentu kita akan marah, responnya marah gitu. Tapi menarik waktu kita lihat respon dari Frederick Douglass ini ketika dia diperlakukan dengan buruk, dia tidak meresponinya dengan marah, tidak marah secara membabi buta, tetapi yang dia lakukan adalah bagaimana supaya dapat tetap berusaha mengendalikan dirinya. Gitu ya. Bagaimana supaya dia dapat tetap tenang, dapat tetap menjaga tutur katanya dengan baik. Saudara sekalian, sejatinya nggak ada tempat di dunia ini ya yang bisa menghindarkan kita dari orang yang nyebelin, orang yang menyinggung hati kita. Mau kita di mana aja, mau kita di Jakarta, mau kita tinggalnya di Angke atau di Teluk Gong, atau kita tinggalnya di Cengkareng, pasti kita ketemu sama orang-orang yang nyebelin, yang bisa aja nyinggung hati kita ya. Mau itu ketika kita lagi ada di area publik, di transportasi umum, kita di kantor, kita di pasar, di rumah, bahkan di gereja. Gak ada yang bisa menghindari kita dari orang-orang yang nyebelin dan bisa menyinggung hati kita. Ya, coba, ada nggak orang yang pernah sebel dengan sesama rekannya di gereja? Ada juga mungkin gitu. Nah, kadang tuh kita suka berpikir bahwa kenapa ya orang itu tuh nyebelin banget ya buat saya ya. Kenapa orang itu nyebelin banget buat saya, ngomongnya, tindakannya itu nggak enak, pokoknya sebel banget. Nah, Bapak Ibu hati-hati, kalau kita berpikir seperti itu mungkin kita lupa bahwa sebenarnya kita juga bisa menyebalkan dan menyinggung hati buat orang lain. Ya, jadi kadang kita suka berpikir orang lain tuh menyebalkan bagi kita, tapi kita lupa bahwa kita tuh sebenarnya dengan perkataan kita, tindakan kita juga bisa menyebalkan dan menyinggung orang lain. Gitu. Nah, manusia itu hidupnya itu seringkali saling menyinggung dan saling menyakiti. Saling menyinggung, saling menyakiti. Nah, untuk mengharapkan orang berlaku tidak menyinggung dan tidak menyakiti hati kita itu mustahil banget gitu.
Karena kita juga nggak bisa mengendalikan kan interpretasi orang terhadap kita itu seperti apa. Tapi, nah ini yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa mengendalikan interpretasi orang terhadap diri kita, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melatih diri untuk memberikan respon atau tanggapan yang baik ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mengkritik kita ataupun juga menghina, merendahkan kita. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca tuh, Amsal 12 ayat 15 sampai 16, itu kasih gambaran bagi setiap kita orang percaya mengenai gimana caranya untuk meresponi kehadiran orang di sekitar kita yang nyebelin dan berpotensi besar untuk menyinggung hati kita. Nah, respon yang tepat adalah respon yang harus ditunjukkan secara dewasa. Nah, respon secara dewasa seperti apa sih gitu ya? Firman Tuhan katakan, jangan merespon seperti orang yang bodoh, tetapi responilah dengan bijak selayaknya kamu memang adalah orang yang percaya sama Tuhan. Orang yang bodoh, ya ini, jangan respon kondisi seperti itu seperti orang yang bodoh. Orang yang bodoh maksudnya itu seperti apa ya? Orang yang bodoh itu bukan merujuk pada dia punya kekurangan secara intelektual. Dia bodoh karena tingkah lakunya konyol gitu ya, kayak badut. Enggak, kalau badut kan memang dia bertingkah konyol karena dia pengen menghibur penonton. Tapi bodoh yang dimaksudkan di sini itu dipakai untuk orang yang keras kepala, orang yang kepala batu. Kita tahu ya, orang yang keras kepala itu seperti apa. Dia menolak nasihat, dia kalau dibilangin dia bisa melawan, membantah dan sebagainya. Nah, apa yang membuat seseorang menjadi bodoh? Apa kira-kira? Jawabannya adalah karena dia menolak untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi orang yang bodoh, kenapa sih orang yang bodoh ini kan orang yang keras kepala? Kenapa dia bisa keras kepala? Karena dia menolak akan firman Tuhan. Dia menolak untuk hidup takut akan Tuhan, itu yang membuat dia jadi bodoh. Itu yang membuat dia jadi orang yang keras kepala. Jadi ini sebenarnya masalah spiritual. Karena akarnya itu masalah spiritual, karena kita tidak menerima Tuhan, kita tidak takut akan Tuhan, dan kita menolak kebenaran firman Tuhan. Itu masalahnya gitu ya. Makanya bisa bodoh, bisa dikatakan bodoh, keras kepala. Nah, sebagai kontras dari orang yang bodoh, maka yang harus kita lakukan adalah bijaklah, berlakulah seperti orang bijak. Orang bijak itu kontras dengan orang bodoh tadi. Kalau orang bijak, itu dia mendasari kehidupannya dengan rasa takut akan Tuhan. Kalau orang bodoh dia menolak hidup takut akan Tuhan, kalau orang bijak dia hidup dan mendasari hidupnya atas dasar rasa takut akan Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan itu selalu jadi fondasi, selalu jadi hal yang utama untuk dia bagaimana membentuk kehidupannya sebagai kehidupan orang percaya yang berkualitas dari sisi spiritualnya, bahkan juga dari sisi karakter. Itulah mengapa dia bersedia, dia membuka dirinya untuk dikritik maupun ketika penghinaan datang kepada dirinya. Nah, saudara sekalian, saya ajak kita untuk melihat bagaimana perbedaan respon orang bodoh yang keras kepala dan juga orang bijak yang takut akan Tuhan ketika diperhadapkan dengan kondisi yang sulit ya. Ketika ada orang yang kritik atau ketika ada orang yang merendahkan dia. Nah, gimana sih responnya? Kalau orang bodoh, responnya ketika dikasih kritik dia akan menutup telinganya. Dia menutup telinganya dari segala kebenaran yang ada. Kita bisa baca dari ayat 15a. Dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Kenapa ada orang yang tutup telinga waktu dikasih nasihat, dikasih teguran, dikasih masukan, bahkan mungkin kritik yang tidak menyenangkan? Kenapa ada orang yang tutup telinga gitu? Jawabannya karena ya dia merasa bahwa pemahamannya, pengetahuannya itu sudah yang paling benar gitu. Udah yang paling benar, udah yang paling baik gitu, udah yang paling lurus. Jadi dia gak perlu arahan, gak perlu masukan dari orang lain. Gak heran, makanya kan waktu dikasih masukan dia marah, dia gak terima, dia tersinggung. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ya hanya pemahamannya yang benar gitu, hanya pengalamannya juga yang benar. Mungkin sudah berpengalaman mengerjakan sesuatu selama berpuluh-puluh tahun, jadi tidak butuh lagi arahan, masukan dari orang lain. Saya sudah hidup dengan karakter yang seperti ini bertahun-tahun dan saya rasa baik-baik aja tuh gitu, jadi tidak mau menerima
masukan, tanggapan dari orang lain. Nah, jika ada karakter yang kurang tepat, kalau ditegur dalam dirinya ya responnya nggak terima, tersinggung, dikasih masukan, ya enggak. Emang saya orangnya kayak gitu, karakternya emang gitu, kalau ngomong juga begitu gitu. Memang kenapa gitu? Atau kalau dikasih tahu sesuatu, misalnya bisa sesuatu masalah diselesaikan dengan cara yang seperti ini, nggak usah, nggak perlu, dari dulu juga saya ngerjainnya kayak gini, bisa-bisa aja tuh gitu ya. Saya nggak perlu masukan, saya nggak perlu saran dari kamu, makasih ya gitu ya. Makasih tapi penolakan gitu ya. Bukan makasih karena menerima, tapi makasih nolak gitu. Nah, saudara, sikap seperti ini sebenarnya merupakan cerminan dari hati yang sombong. Orang yang sombong dia akan menutup telinganya dari kebenaran. Nah, dan dia akan cenderung untuk melihat dirinya sebagai yang utama, sebagai yang paling sentral gitu ya. Jadi dia tidak mau mendengarkan dan membuka telinga untuk orang lain. Nah, saudara, berurusan dengan orang seperti ini nyebelin nggak kadang-kadang? Nyebelin ya, dikasih tahu gitu, lah ini bisa-bisa aja kok gitu, dikasih tahu di counter gitu ya, dikasih tahu gitu tidak terima, atau dikasih tahu tidak enak responnya gitu ya. Nah, nggak gampang, kadang kita mungkin bisa terkuras juga emosinya ya. Nah, karena misalnya kalau sudah ngambil satu keputusan tertentu nggak bisa diganggu gugat, nggak peduli ada masukan dari orang sekitar gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mengoreksi diri dan hati kita ya. Apakah kita salah satu dari antara sekian banyak orang itu yang merasa bahwa pengetahuan kita, pemahaman kita, pengalaman kita sudah yang paling benar. Nah, coba kita mengoreksi diri. Nah, ini kalau orang bodoh dia menutup telinganya dari kebenaran. Tapi orang bijak dia sebaliknya, kontras, dia membuka telinganya kepada kebenaran. Beda respon dengan orang bodoh. Nah, respon orang bijak ini justru ketika dikasih masukan, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, dia tidak dengan mudah tersinggung, justru dia membuka telinganya lebar-lebar dan dengan rendah hati dia mau mendengarkan nasihat yang diberikan. Pada ayat ke-15b dikatakan, tetapi siapa mendengarkan, ia bijak. Tetapi siapa yang mendengarkan. Jadi kalau mau bijak berarti dengerin aja nih semua masukan yang ada gitu ya. Kalau mau bijak harus dengerin semua masukan yang ada. Masukan dari mana aja pokoknya dengerin, dikasih tahu gitu ya. Dikasih tahu dari A, terima. Dikasih tahu dari B, diterima, didengarkan. Nasihat untuk menjadi kaya. Dari A diterima, dari B diterima, dari C diterima, semua diterima, pokoknya diterima. Nah, apakah seperti itu maksudnya gitu ya? Tidak gitu ya. Kalau begitu justru malah kita terlihat seperti orang yang nggak ada prinsip ya, dikasih tahu ini ikut dan lain sebagainya. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang menjadi patokan kita? Nih kan tadi kan dikatakan kita perlu untuk menerima ya, untuk menerima masukan, teguran, kritik yang ada. Tapi apa yang menjadi patokan ketika kita mau mendengarkan nasihat, ketika kita mau mendengarkan masukan yang ada? Apa patokannya? Kenapa kita harus punya patokan? Karena nggak semua yang kelihatannya benar itu benar gitu. Banyak masukan untuk orang menjadi kaya, tapi tidak semuanya benar. Ada mungkin kita bisa kaya, rampok bank, tapi apakah itu benar? Tapi semua orang melakukannya gitu. Nah, kita harus ingat bahwa orang bijak tadi yang pertama ya. Nah, orang bijak dia mendasari hidupnya dengan rasa takut akan Tuhan. Jadi dia menghargai firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai pondasi, sebagai prinsip di dalam kehidupannya. Kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi filter. Apa sih patokan kita ketika kita mau menerima nasihat? Filter kembali nasihat yang diterima sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Bukan dengan sesuai standar kita, bukan sesuai dengan standar dunia, tapi sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Kalau memang itu masukan yang baik, kritik yang baik, yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, bertujuan baik untuk membangun kualitas hidup kita sebagai seorang murid Kristus, maka kita harus belajar rendah hati untuk menerima. Tapi kalau misalkan itu kalau misalkan itu bertentangan, ya kita tidak perlu untuk mendengar gitu ya. Ya kita perlu mendengarkan saja, tapi tidak perlu untuk dilakukan. Pengetahuan dan pengalaman kita terbatas. Tapi Tuhan bisa pakai orang lain untuk mengarahkan kita. Tergantung apakah kita mau membuka hati, membuka telinga bagi kebenaran firman itu.
Nah, orang bijak dia buka telinga terhadap kebenaran karena dia yakin bahwa pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki justru akan semakin utuh dan akan semakin berkualitas ketika terus-menerus dikoreksi. Jadi kalau ditegur, dinasehati, dia nggak tersinggung, tapi spirit dalam dirinya adalah spirit mau belajar dari kesalahan yang ada. Nah, kemudian bagaimana ketika orang bodoh itu mendapat penghinaan atau direndahkan oleh orang lain? Kalau orang bodoh, dia akan membiarkan diri lepas kendali. Saudara pernah lihat orang yang punya kulitnya tipis, kulitnya udah tipis, sensitif lagi? Atau ada yang punya kulit tipis dan sensitif gitu ya? Pakai lotion. Oke. Jadi pernah lihat ada orang yang kulitnya tipis dan sensitif, kalau kulitnya kering atau tergores sedikit gitu, mudah berdarah. Nah, dulu saya kecil seperti itu ya, jadi kulitnya terlampau kering sampai kalau misalkan ini dia bisa berdarah gitu ya. Solusinya pakai lotion ya Bapak Ibu yang gentle. Nah, gitu sebenarnya gambaran orang yang kehidupannya bodoh gitu ya. Dia seperti orang yang punya kulit tipis dan sensitif. Kena goresan sedikit akan langsung terluka. Kena kritik sedikit akan langsung terluka. Tergores sendiri, tergores sedikit langsung terluka. Dan luka itu bisa diekspresikan dalam bentuk marah yang tidak terkendali. Gak bisa menahan diri. Saat orang lain memperlakukannya dengan buruk, ia langsung menyatakan kekesalannya saat itu juga. Firman Tuhan katakan bodohlah yang menyatakan kekesalannya seketika itu juga. Jadi orang yang demikian jelas justru membuat dia akan semakin salah di dalam tindakannya, di dalam perkataannya gitu. Karena apa? Dia lepas kendali. Orang yang lepas kendali, dia akan membiarkan mulutnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan-perkataan yang hilang kendali. Perkataan bukan yang mendatangkan sukacita, tapi justru malah menyakiti. Sama juga dengan tindakan. Coba lihat, berapa banyak tindak kejahatan ya yang terjadi akibat orang marah, hilang kendali. Jadi saudara, jika kita punya perasaan sakit hati dan tersinggung karena perlakuan buruk orang lain ya, mari kita perlu untuk segera menyelesaikan hal itu. Karena rasa sakit dan tersinggung apabila tidak dibereskan, maka itu bisa membunuh kita, membunuh relasi kita juga dengan sesama. Jadi jangan biarkan kita mau jadi orang yang bodoh karena kita biarkan sakit hati itu terus membekas dan bersarang dalam hidup kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, nah kalau orang bodoh ketika dia marah dia akan lepas kendali. Tapi kalau orang yang bijak ketika dia marah dia akan memberikan dirinya untuk dipimpin Roh Kudus. Dalam ayat ke-16 dikatakan cerdiklah yang mengabaikan cemooh. Kata cerdik di sini bisa dipahami juga sebagai bijak ya, bijak. Jadi bijaklah orang yang mengabaikan cemooh. Nah, apakah maksud mengabaikan cemooh dan penghinaan itu dengan cara menekan, ditutupi, dipendam, ya, dihina, dipendam gitu aja? Enggak gitu ya. Karena kalau dipendam itu justru sebenarnya akan menjadikan bom waktu gitu. Ih, kamu gitu. Terus merasa tersinggung ya. Ya udah ditekan aja, dipendam. Tapi selesai enggak gitu. Nah, sekali lagi orang yang bijak itu adalah kita selalu lihat yang atas. Orang yang bijak itu adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan gitu. Orang yang hidup takut akan Tuhan, maka hidupnya akan menghasilkan buah-buah roh. Jadi salah satu dari 9 buah roh dalam diri orang percaya adalah penguasaan diri. Punya pengendalian diri. Jadi bukan dipendam, tapi dikendalikan. Dikendalikan oleh apa? Dikendalikan oleh Roh Kudus yang berdiam dalam dirinya. Kenapa? Karena dia sekali lagi takut akan Tuhan. Roh Kudus itulah yang dapat menolong untuk bagaimana sih tetap jaga perkataan yang keluar dari bibir, ya, terkendali gitu ya. Roh Kudus itu juga yang mengendalikan hidup kita, menuntun kita bukan untuk membalas, tetapi justru untuk mengampuni, belajar melepaskan pengampunan kepada mereka yang pernah merendahkan kita. Nah, ini tentu nggak mudah ya. Kadang kita bisa jatuh, tapi sekali lagi orang yang takut akan Tuhan itu mau terus belajar untuk dikoreksi, bangkit lagi, mencoba lagi, mengasihi lagi, diulang lagi, ya, terus bertumbuh dan berproses. Saudara sekalian, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini ya sekali lagi mengingatkan kepada kita agar kita jangan jadi orang yang bodoh. Apakah kekecilan?
Jangan jadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh, orang yang keras kepala. Waktu dihadapkan dengan situasi yang sulit, penghinaan, dan juga kritikan, sifat keras kepala itu akan muncul, akan keluar. Orang yang bodoh, dia menolak Injil, itu tadi masalah spiritualitas. Menolak Kristus, menolak Injil, menolak firman, dan dia akan hidup menurut standarnya sendiri. Menurut standarnya sendiri apa? Ya apa yang saya pahami adalah sesuatu yang paling benar gitu. Jadi dia hidup dalam pemahamannya sendiri, dia menutup telinga terhadap teguran, masukan, kebenaran, dan dia akan membiarkan lepas kendali ketika dia sedang marah. Gak heran kan? Makanya banyak orang jadinya mudah tersinggung dan sakit hati kalau misalkan dikasih masukan dan lain sebagainya. Nah, beda dengan orang yang bijak. Orang yang bijak yang hidupnya di dalam Kristus, yang menerima Injil. Ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, penghinaan, kritikan, dia gak mudah tersinggung gitu. Gak mudah kenapa? Karena gak mudah tersinggung karena dia selalu ingat bahwa yang paling penting bagi dirinya itu bukan bagaimana sih cara untuk mendapatkan tempat di mata orang lain. Bagaimana kita tampak baik di hadapan orang lain. Tidak itu. Bagaimana cara membangun citra diri yang baik dan bagaimana terus mengejarnya. Bukan itu. Tetapi dia dengan rendah hati belajar membuka telinga bagi kebenaran. Ketika dikritik, benar memang ada titik lemah dalam dirinya yang membuat dia terus-menerus bergumul. Belajar untuk rendah hati, membuka telinga memang gak mudah. Nah, tapi dilihat kembali nih, bahwa kritik, masukan yang diberikan itu bukan ancaman. Bukan ancaman untuk menghancurkan citra diri kita, untuk merusak kita, untuk merendahkan kita. Tapi kita belajar menerima itu semua karena kita ingat bahwa semua itu Tuhan pakai untuk bagaimana membentuk kehidupan kita, ya. Kita belajar dan mengingat kembali bahwa identitas kita di dalam Tuhan, identitas kita sebagai murid Kristus itu tidak didasarkan pada apa yang menjadi penilaian orang lain, bukan berdasarkan track record kita atau prestasi kita gitu ya, tapi berdasarkan kasih Kristus kepada setiap kita. Jadi kita spiritnya mau terus belajar karena memang sifat dalam diri kita ini perlu terus-menerus diperbaharui, dikoreksi agar semakin utuh dan sempurna sebagai murid Kristus yang mengasihi Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk kita punya kerendahan hati, tidak jadi mudah tersinggung ketika kita diperhadapkan dengan orang yang mengkritik atau juga merendahkan kita, ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh dengar firman Tuhan, kami kembali belajar dan diingatkan bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan tidak mudah untuk tersinggung ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Kami tidak ingin menjadi orang yang bodoh, yang keras kepala karena kami menolak firman Tuhan, tapi kami mau jadi orang yang bijaksana karena kami mendasari hidup kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Mampukan kami untuk dapat melihat bahwa identitas kami di dalam Tuhan tidak dibangun atas dasar pengalaman kami, track record kami, prestasi kami, tetapi dibangun atas dasar kasih Kristus di dalam diri kami. Itulah yang mendorong kami untuk mau terus belajar berbenah diri, menerima setiap koreksi masukan yang ada, karena itu adalah bentuk cara Tuhan untuk semakin membuat kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu berkualitas. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.